Dahsyatnya hasil investasi. Seandainya kita punya uang 1 juta rupiah, kemudian uang ini kita investasikan dalam jangka panjang, kita bisa berharap uang 1 juta itu menjadi setengah triliun rupiah atau meningkat menjadi 500.000 kali dari modal awal. Gimana itu bisa terjadi? Itu bisa tercapai jika investasi kita menghasilkan profit 30% per tahun, konsisten selama 50 tahun. Sebuah kekuatan pertumbuhan yang sangat luar biasa yang kita mungkin tidak terbayang sebelumnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Di mana modal yang 1 juta menjadi setengah triliun dalam waktu 50 tahun. Mari kita lihat bagaimana hitungannya. Misalkan di tahun pertama dengan kinerja 30%, maka di akhir tahun pertama modal kita menjadi 1,3 juta. Di akhir tahun kedua 1,7 juta, tahun ketiga 2,2 juta, tahun keempat 2,9 juta, tahun kelima 3,7 juta, tahun ke-10 13,8 juta, tahun 20 190 juta, tahun 30 2,6 miliar, tahun 40 36 miliar, dan di akhir tahun ke-50 menjadi setengah triliun rupiah. Secara hitungan itu bisa terjadi dan itu tidak mustahil. Apakah kita mudah untuk mencapai profit yang 30% per tahun? Mungkin tidak, tapi mari kita lihat berbagai kemungkinannya. Kita lihat skenario investasi kita mungkin setahun, 5 tahun, 15 tahun, 30 tahun, ataupun 50 tahun. Dan jika seandainya profit 6% itu bagaimana, jika 18% bagaimana, dan jika 30% bagaimana. Nah, jika profit 6% per tahun, maka di akhir tahun pertama menjadi 1,1 juta. Akhir tahun kelima 1,3 juta, akhir tahun 15 2,4 juta, akhir tahun 30 5,7 dan akhir tahun 50 menjadi 18,4 juta. Lihatlah, sangat besar sekali pertumbuhannya. Dari 1,1 menjadi 18,4 juta. Jika kita melakukannya dalam jangka panjang, yaitu 50 tahun. Sekarang, mari kita lihat jika profit kita 18% per tahun. Di akhir tahun pertama 1,2 juta, tahun kelima 2,3, tahun 15 12 juta, akhir tahun 30 143 juta, dan di akhir tahun ke-50 menjadi 4 miliar rupiah. Wow, luar biasa sekali. Kemudian kita lihat skenario jika profit kita 30% per tahun. Nah, di akhir tahun pertama menjadi 1,3 juta. Tahun kelima 3,7 juta, tahun ke-15 51 juta, tahun ke-30 3 miliar, dan tahun ke-50 menjadi setengah triliun rupiah. Mari kita lihat beberapa contoh bagaimana kita melakukan investasi. Yang pertama kita lihat kita investasi di sektor real. Kita lihat contoh yang pertama adalah retail ya. Ini misalkan Indomaret ataupun Alfamart. Klaim dari pihak Indomaret dan Alfamart, investasi di sini balik modal sekitar 3,5 sampai 4 tahun. Ini berdasarkan artikel yang saya kutip dari Swaco.id. Balik modal berarti asetnya menjadi 2 kali lipat, setara dengan return 20% per tahun. Itu klaimnya mereka ya. Mari kita bandingkan dengan sharing beberapa investor pelaku bisnis yang mereka sharing di Kaskus. Modal 800 juta dalam 5 tahun menjadi 1,2 miliar. Ini setara dengan return 9% per tahun. Jadi kita bisa melihat klaimnya dari pihak Indomaret, Alfamart maupun dari pihak pelaku yang udah menjalaninya. Silahkan dipikir sendiri. Kemudian mari kita lihat contoh berikutnya,
yaitu investasi di pom bensin Pertamina. Menurut Pertamina, modal 1 SPBU sekitar 5-8 miliar. Kisaran break-even point atau balik modalnya sekitar 5 tahun hingga 12 tahun. Bergantung pada omset atau penjualan setiap harinya. Saya kutip dari bisnis.com tahun 2014. Nah, katakanlah kita ambil rata-rata, misalkan break even-nya 9 tahun, itu setara dengan return 18% per tahun. Sekarang mari kita bandingkan macam-macam investasi. Setelah tadi kita baca, kita dengarkan mengenai investasi di sektor real ya. Ini kita bandingkan dengan instrumen investasi yang lainnya. Untuk rekening tabungan, itu bunganya sekitar 2% maksimal. Itu saya ambil dari data Bank Mandiri tahun 2017. Untuk deposito maksimal 6%, properti atau perumahan ini 15%, itu saya estimasi secara kasar, saya melihat sampel perumahan elit di daerah Jakarta ya. Untuk kondisi sekarang mungkin tidak segitu, tapi itu estimasi untuk daerah-daerah yang elit ketika terjadi booming properti. Sektor real udah dibahas tadi, yaitu pom bensin 8% dan Indomaret Alfamart 9%. Emas kenaikannya 8,2% per tahun, itu menurut harga tahun 2005 sampai 2016. US dollar 3,2%, obligasi pemerintah itu 8,4%. Kemudian saham, kalau kita lihat rata-rata indeks harga saham gabungan sekitar 16,4% per tahun. Dan lebih khusus lagi saham Bank BCA itu 24,7% per tahun. Data dari tahun 2005 sampai 2016. Namun ingat, selain investasi kita naik, kita juga ada ancaman inflasi. Inflasi di Indonesia itu sekitar 7,3% per tahun untuk tahun 2005 sampai 2016. Nah, pemilihan investasi agar nilai aset kita bertumbuh tidak kalah oleh inflasi, maka kita pilih investasi yang returnnya melebihi inflasi. Sebagai contoh, siapa sih investor yang berhasil ya di dalam investasi ini? Yang paling sering dikutip adalah Warren Buffett. Mari kita lihat bagaimana kinerja Warren Buffett ya. Ini pernah saya bahas di website Investor Sadar. Silahkan dikunjungi di alamatnya di sini. Kita bisa membagi periode Warren Buffett, itu periode pertama, yaitu selama 12 tahun dari tahun 1957 sampai 1969. Rata-rata profitnya Warren Buffett itu 29,5%. Maka itu setara nilai investasi menjadi 22,2 kali lipat. Kemudian di periode kedua itu selama 48 tahun, yaitu tahun 1969 sampai 2017, pertumbuhannya 20,9% per tahun. Maka nilai investasi menjadi 9.046,1 kali lipat. Kalau di total selama 60 tahun, nilai investasi Warren Buffett menjadi 22,2 kali 9.046,1 sama dengan 200.823,4 kali lipat. Kalau kita rangkum, Warren Buffett kinerja investasinya selama 60 tahun dengan profit rata-rata 22,57% per tahun. Jadi kalau kita punya uang 1 juta, kita invest di Warren Buffett, maka selama 60 tahun menjadi 0,2 triliun. Sebuah angka yang sangat besar sekali. Ini adalah contoh
Bagaimana investor berhasil menumbuhkan asetnya dalam jangka panjang ya. Ini jadi motivasi kita bahwa tidak mustahil kita bisa menyamai bahkan melebihi apa yang Warren Buffett capai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang dialami oleh para investor dan dari Warren Buffett yang telah kita contohkan tadi, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Sekecil apapun pertumbuhan investasi dalam jangka panjang, hasilnya akan sangat memuaskan. Kuncinya adalah sabar. Jadikan waktu jangka panjang sebagai sahabat kita. Sabar dan jangka panjang. Itu